sebentar lagi ada lomba sagualu antar desa nih. Jadi kami mau berlatih bersama hari ini. Sagualu itu nama permainan tradisional yang menggunakan 4 buah bambu sebagai alat utamanya. Atau di Maluku Utara disebut dengan permainan gaba-gaba. Dilakukan oleh 5-8 orang yang memadukan ketangkasan gerak tubuh, irama musik, dan kekompakan pemainnya. Saat irama berganti, gerakan bambu akan pindah ke atas. Penari akan memasukkan kepalanya di antara 2 bambu yang dipukulkan sambil menggoyangkan tangan kita di depan wajah. Oh, kau lapar itu pecah muti. Ay, kasih pulang. Maksudnya jangan lang itu. Misi. Sepertinya ada masalah dengan gongnya. Kau lapar jat muti le. Lapar jat muti. Oh, ter. Ay, kamera itinan pele thokole. Kauma. Aku dan Fancy akan membawa gongnya ke kakek Bene untuk diperbaiki. Nah, ini dia kakek Bene, satu-satunya orang yang masih setia membuat gong di desaku. Gong buatan beliau sudah terkenal karena kualitas suaranya yang merdu. Makanya, banyak orang dari desa tetangga yang memesan gong untuk keperluan adat. Ya, Om. Kau lapar saja berlali di luar. Tenang, Om tahu spesial. Baik dah. Ada mengenai buku nak kau. Oh, lagi Om jalan ngar kelingan boleh. Kalau apa tu ni jalan, jalan kau jalan ni. Syukurlah, Paman mau pinjami gongnya. Ayo Fancy, kita bantu kakek. Teman, membuat gong sepertinya mudah, tapi dibutuhkan ketelitian yang tinggi di setiap tempaannya. Gong ini terbuat dari pelat besi yang berkualitas. Pelat besi yang sudah dipotong sesuai pola, kemudian dibakar menggunakan sabut kelapa kering. Nah, yang paling unik, kita nggak perlu niup apinya, tapi menggunakan pupu untuk menjaga apinya. Kemudian dipompa menggunakan tongkat yang pangkalnya sudah diikatkan bulu ayam. Angin akan bertiup ke sumber api. Semakin cepat kita memompa, semakin besar pula api yang dihasilkan. Jadi, besar kecilnya api bisa kita atur. Plat besinya sudah merah membara tuh. Tandanya harus segera ditempa sebelum dingin. Plat besi yang dibakar menjadi lunak sehingga mudah dibentuk. Proses membakar dan menempa akan dilakukan terus-menerus sampai gong terbentuk. Sip deh, membantu kakek bisa menambah banyak ilmu nih. Semoga kelak kami bisa menggunakannya untuk menjaga kelestarian budaya kami. Pola dia kau Om tiana kelingan boleh. Tiba-tiba so. Cokal ikut ya. Wah, Paman baik sekali. Aku janji kami akan berusaha yang terbaik. Doakan kami ya. Teman, kami 4 sahabat yang tinggal di Dusun Tololela, Desa Manubara, Kecamatan Enerie, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Desa kami berada di Pulau Flores, di kaki Bukit Wolowatuata yang artinya manusia batu. Serta dinaungi Gunung Enerie yang gagah perkasa. Makanya, udara di sini sejuk sekali. Nah, satu lagi nih yang unik dari desaku. Kami mempunyai alat musik tradisional yang bernama bomberdom. Alat musik tiup yang terbuat dari bambu. Bomberdom terdiri dari satu bambu besar yang tertutup salah satu ruasnya, serta bambu kecil yang berlubang di 2 bagian. Meskipun sederhana, tapi butuh latihan dan keterampilan untuk memainkannya. Bambu kecil dimasukkan ke dalam ruas bambu besar. Alat musik ini sering digunakan untuk ritual penyambutan tamu penting di Tololela. Mau tahu lebih banyak? Yuk, kunjungi desa aku ya. Fancy. Hobi to kau lu kutas pakai mamak dong sing apa? Oelang, pokok gerah. Teman, inilah kebiasaan kami anak-anak Tololela. Setiap sore, kami cari batang pisang untuk pakan babi piaraan.
itu ini tiang yang poka kos kita tiang poka. Yuk kawan, ambil batang pisangnya yang sudah cukup besar. Oh iya, sementara aku dan Fancy ambil batang pisang, Patrice dan Elton lagi cari daun kering tuh. Jangan salah sangka ya teman, daun keringnya bukan untuk makanan babi kok, tapi untuk bahan membuat bola muku. Pilih daun yang sudah kering dan daunnya masih bagus. Teman, batang pisang yang kami ambil tadi tidak bisa langsung dikasih ke babi. Babi nggak suka getahnya. Nah, makanan yang Patrice kasih ke babiku ini yang sudah jadi. Batang pisang rebus dicampur parutan kelapa. Batang pisang mengandung serat yang tinggi, sehingga baik untuk pencernaan ternak. Sedangkan parutan kelapa akan menambah nafsu makannya. Sementara aku dan Patrice mengurus babi, Fancy dan Elton lagi buat bola mukunya. Untuk membuat bola muku, cukup menggunakan 3 bahan sederhana: daun pisang kering, kulit batang pisang kering, dan kulit waru untuk talinya. Hap, kalau aku sudah dapat bola, jangan harap ada yang bisa menghadangku. Teman, bermain bola muku adalah kegemaran kami. Halaman tengah kampung inilah arena kebanggaan kami. Meskipun hanya lapangan tanah yang berdebu, namun tak mengurangi semangat kami untuk bermain dan melatih teknik bersepak bola. Jangan salah ya, meskipun kami bermain dengan alat seadanya, tapi kemampuan kami tak kalah dengan teman-teman yang berlatih di sekolah sepak bola. Kami memang tinggal jauh di pelosok Flores, namun keterbatasan tak membuat kami kehilangan kegembiraan. Teman, hidup di dataran tinggi berbatu membuat kami kesulitan mencari lauk. Kami hanya mengandalkan ternak, tapi nggak mungkin jika kami potong tiap hari. Tuhan sangat baik. Setiap musim hujan tiba, banyak jamur fitu yang tumbuh di pohon kemiri. Jamur ini bisa kami jadikan lauk. Lang, dere cia. Fancy, corona mo ko dia tine pa mane. Kami gay fitu cia. Bibi. Ya sudah, nanti kita ketemu di kebun paman saja. Kebetulan sekali, kami melewati satu rumpun pohon pisang merah. Kata kakek, pisang merah mempunyai banyak manfaat. Selain buahnya yang lezat, batangnya juga bermanfaat untuk kesehatan. Asik, beruntung sekali nih, kami masih kebagian. Jamur fitu biasa tumbuh di dataran tinggi. Jamur fitu biasanya menempel bergerombol di batang pohon kemiri yang sudah lapuk. Karena mendekati musim kemarau, jamurnya menjadi kurang segar dan kecil-kecil nih. Tapi tak apalah, jamurnya tetap lezat kok kalau dimasak. Teman, sudah beberapa hari ini kaki paman pegal-pegal dan kadang bengkak. Sepertinya rematik paman kambuh. Sejak zaman nenek moyang kami, obat herbal selalu menjadi andalan warga di sini. Salah satunya, ya pohon pisang merah ini. Pohon langka yang bisa mengobati sakitnya paman. Cara mengobatinya pun unik loh. Batang pisang terlebih dahulu dipanggang di atas bara api sampai sedikit berubah warna. Jika sudah panas, kita harus segera menempelkannya ke bagian tubuh yang sakit. Tapi nggak sekedar ditempel ya. Batang pisangnya diguling-guling di atas permukaan kulit yang sakit. Zat alaminya juga bisa mengurangi rasa pegal dan nyeri badan. Ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Yuk, kita kembali sehat dengan obat herbal. Teman, beberapa hari ini adikku rewel sekali. Dia minta dibuatkan mainan Wedi Doi.
Teman, si Fancy, Petrus, dan Elton ini lagi buat topeng dari kulit batang bambu. Nanti topeng ini akan digunakan untuk penyamaran saat berburu. Hei kalian, awas! Oh, balik. Mau Diana? Maaf ya Fancy, aku menjahilimu. Habis kita semua lagi kerja, kamu malah asik main topeng. Bahannya sudah lengkap nih. Ayo, adik-adik sudah menunggu di rumah. Nah, saatnya merangkai wididoinya nih. Pertama, siapkan 2 lubang sedalam setengah meter untuk memasang kedua tiangnya. Pastikan tiangnya terpasang kuat ya. Kedua, pasang bambu panjang menggunakan as pengungkit yang ditopang dengan 2 tiang yang sudah kita tanam tadi. Pergi tahan. Mau kemana? Terus. No. Asik, sudah selesai. Kita bisa segera mainkan. Wididoi adalah ayunan bambu yang mirip pengungkit. Biasanya disebut juga dengan ayunan jungkat-jungkit. Mainnya sih mudah, tapi orang yang memainkannya harus punya berat yang seimbang. Oh iya, kalau adik kita masih terlalu kecil, sebaiknya didampingi ya saat bermain, biar aman. Syukurlah, adikku senang sekali main wididoi. Boleh nggak sih? Teman, inilah kegiatan rutin kami sepulang sekolah, membantu orang tua mengumpulkan biji kemiri. Desa kami merupakan salah satu sentra kemiri yang ada di Bajawa. Tanah pegunungan yang subur menjadikan kemiri berbuah lebat setiap musimnya. Meskipun pohonnya tinggi dan besar, tapi kita tidak perlu repot saat memanennya. Cukup dengan memungutnya saja di tanah. Karena kemiri yang siap panen akan jatuh dengan sendirinya. Saat memanen kemiri, sangat membutuhkan kejelian dan ketelitian. Karena bentuk kemiri mirip sekali dengan kerikil. Justru ada semua pai bosona. Terus semua dia. Mira. Maaf ya Fancy, kami sengaja. Kemiri hasil panen kami tadi tidak bisa langsung diambil isinya teman. Harus dijemur dulu supaya mudah dan tidak hancur saat dikupas. Nah, kalau yang kukupas sama ibu ini, kemiri yang sudah kering. Kemiri kering mempunyai kulit yang sangat keras. Untuk mengupasnya, kami biasa memukulkannya ke batu. Dari kemiri kering sempurna, kita akan mendapatkan hasil kupasan kemiri yang utuh. Si Poni suka sekali kalau dimandiin begini, apalagi di tengah cuaca yang terik. Teman, ini adalah sungai Waikoko. Sungai ini sangat bagus untuk memandikan hewan. Karena airnya mengandung belerang, sehingga bisa membantu menyehatkan kulit si Poni. Kandungan belerang bisa dilihat dari batunya yang berwarna merah. Jadi air dari sungai ini tidak bisa diminum. Teman,
kami biasa memandikan kuda dengan dua alat, yaitu batok kelapa dan ijuk aren. Batok kelapa akan membantu membersihkan kotoran yang menempel. Kalau ijuk aren bisa menghaluskan bulu-bulunya. Asa, dua, telu, jalan. Kita pagi be. Jangan kau lang sale so ketemu saya ngomong masih. Teman, kami sedang mencari telur puyuh. Menjelang musim kemarau begini, biasanya banyak puyuh yang bersarang di sini. Oh iya teman, tempat ini namanya Nanupada. Disebut begitu karena tempat ini menjadi tempat bersarangnya burung puyuh. Selain itu, pemandangan di sini juga indah dengan Gunung Eneria yang terlihat gagah di sebelah utara. Mencari sarang puyuh harus teliti dan cermat karena sarangnya berada di bawah dan disamar oleh rerumputan. Kalau katanya menaik, kau nggak salah, saya nggak salah. Misi. Oh, Patris, Patris. Oh, tenang, ya. Jangan. Burung puyuh mempunyai telur yang unik teman. Telurnya mempunyai bercak-bercak kehitaman. Di alam liar, satu sarang biasanya hanya bertelur antara 1 sampai 3 butir saja. Oh iya, untuk menjaga jumlahnya, kami selalu menyisakan telur dan tidak mengambilnya terus-menerus. Apalagi kalau telurnya cuma 1, kami tidak akan mengambilnya, supaya mereka tidak punah dan tetap lestari. Kita lagi ke jalan masuk kah? Misi. Terus misi. Perut sudah keroncongan nih, yuk kita rebus telurnya. Nah, ini dia tempat masak kami, air panas alami. Teman, satu lagi nih, keunikan dan kekayaan alam dari tempat kelahiranku. Sumber air terpanas yang ada di Bajawa. Suhu air di sini akan membuat telur-telur puyuh kami matang beberapa saat nanti. Telur puyuh kami masukkan ke dalam ketupat. Kemudian kita rendam ke dalam air panas menggunakan batang kayu supaya tidak kepanasan waktu mengambilnya. Sambil menunggu telurnya matang, kami mau mandi Teman, ada yang membedakan sumber air panas ini dengan sumber air panas lainnya, yaitu adanya sumber air dingin dari mata air Wairoa yang bersatu dengan sumber air panas Malanage. Pertemuan dua aliran sungai ini menghasilkan air hangat yang sangat cocok untuk mandi dan berendam. Saat sore tiba, ya sungainya langsung penuh begini. Teman, air di sini mengandung belerang yang tinggi, sehingga masyarakat sini percaya airnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Teman, telur puyuh mempunyai kandungan protein yang tinggi, sehingga baik sekali untuk pemulihan tenaga. Bahkan, kandungannya melebihi protein yang ada dalam telur ayam. Teman di rumah, kegemaran bertualang harus diimbangi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, supaya badan kuat dan tetap sehat. Ngapain itu? Gulung benang, masa main bola? Caranya bukan begitu. Gimana caranya? Makanya, kalau ibu kasih tahu dengar. Ibu kasih tahu saya dengar kok. Kenapa ini salah-salah terus? Nah, berarti kamu harus baca buku ini. Hah? Si Bolang NTT? Isinya apa, Lang? Isinya semua kebudayaan dan keindahan alam NTT, termasuk kan tenun ini. Mau tahu tentang keindahan alamnya, keragaman budayanya, atau keunikan flora dan faunanya? Buruan ke toko buku terkemuka di kotamu, jangan sampai kehabisan ya. Ayo membaca,
Ayo bertualang bersama.